Yang bilang receh tadi sore itu laki-laki kah dia? Coba suruh pakai jilbab. Jadi gini, Ustaz Seventeen, apa Pak Seventeen, sampai tadi di bawah itu narasinya itu typingannya, waduh, hebat loh. Luar Tapi biasa. begitu naik kok mendadak katanya pengen belajar. Maksudnya gimana? Halo, Mas Seventeen. Monitor. Sampean nggak bakal nanya orang sampean. Suruh Yai Hasan yang nanya. Kalau masih lama saat ya saya ingin sampaikan ke kawan-kawan, kalau ingin bergabung dengan satu organisasi, jangan memilih organisasi yang diketuai atau diatur atau bisa di setir oleh Wahabi. Jangan. Tum sudah lihat kan kesesatan pemahaman Wahabi, jadi hati-hati kalau organisasi ada Wahabinya, apalagi Wahabi pemegang otoritas di dalam, bahaya. Setelah syahadat 2 kali diarahkan ke rukun wudhu 2, itu susah sampean. Aduh, dari kafir menjadi sesat. Ya, setidaknya ada gambaran keluar lah dari neraka. Jadi enak, maksudnya gini, kalau memang jadi ke Jakarta, insya Allah saya berangkat. Dan saya kepingin ketemu satu orang yang namanya Taufik itu malahan. Dia kan anggotanya juga di sana. Taufik anggota yang mana ini? Taufik anggota yang mana ini harus diperjelas ini. Sebentar tamunya ditahan dulu. Malah ngobrol sendiri. Assalamualaikum, Ustadz Jejak Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ustaz? Kalimantan, Bang. Oh, dari Kalimantan, Masya Allah. Kalimantannya mana? Ini, Bang, daerah perusahaan kelapa sawit. Oh, Masya Allah. Kelapa sawit banyak. Sebelumnya Ini mau tanya Ustaz, ada pertanyaan dari kami. Mungkin dibantu jawab ya. Apakah Kristen ini bertauhid rububiyah? Kristen bertauhid rububiyah. Menurut Ana enggak. Tapi Allah alam. Menurut sampai Kalau orang kafir, kalau orang kafir rububiyah enggak tahu Bang. Kang Seventeen. Bang Jejak termasuk pengikut Tauhid bukan? Ya, pengikut tauhid dong. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Iya. Oh ya, udah lanjut Ustaz Abada. Iya. Jadi yang bertauhid rububiyah itu siapa, Bang? tauhid kasihnya. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya enggak lah. Terus siapa? Jangan malu-malu, Bang. kurang ngerti. Baru mendaftar. Oh, sampean baru mendaftar. Iya, masih mendaftar. Berapa mendaftarnya, Bang? Enggak, masih mendasar maksudnya. Oh, mendasar. Ya cuma Yang sudah dipelajari apa saja, Bang? Ya, Yang sudah. enggak ini dasarnya. Ini aku lihatnya Wahabi aja tadi, makanya ikut gabung. Oh, sampean Wahabi. Oh, enggak. No. Terus sampean tauhidnya apa? Apa ya? Emang salahnya Wahabi itu di mana, Bang? Sifat 20 atau Tauhid gitu. Iya, Tauhid dong. Oh, Tauhid berarti Wahabi. Lanjut monggo.
Ya, salahnya Wahabi itu mereka menganggap orang kafir bertauhid, rububiyah. Betul tidak? Gitu ya? Enggak, kalau aku enggak sih. Kok Wahabi ini kok kitabnya nggak sama ya? Kok gini mati. Gini Pak, sampean maulidan ya? Enggak. Kenapa? Tahlilan juga enggak. Kalau di pondok saya pribadi enggak. Cuma kalau misalnya ada yang mengajak tauhidan, maulidan, ya enggak apa-apa, monggo gitu ya. Karena pada dasarnya kan itu bagus, niatnya ibadah juga enggak apa-apa. Gini loh bang, kalau abang ini pengikut tauhid kemudian tidak mengatakan Abu Jahal itu tauhid rububiyah, abang pengkhianat Wahabi nanti. Nggak kafah sampai ya. Belum kafah berarti. Belum kafah. Yang dipelajari apa selama ini? Oh malah turun. Itu baru ini tuh harusnya diselamatkan itu Ustaz. Diselamatkan. Ini pasti ada yang ngira ini kenapa kok para anunya pesmi kok di atas semua, nunggu apa? Berkat sudah dikasihkan kemarin. Tuh, semua gara-gara Dio sampai jam segini tidak tidur. Walah. Tapi orangnya nginceng ini. Mau nginceng mau apa ndak ada urusan. Kalau memang laki-laki selesaikan. Bahwasannya yang dinarasikan tadi sore itu adalah salah ucap atau salah lisan. It's okay, klarifikasi. Lalu jangan sampai organisasi yang memang di sini juga sama-sama berbadan hukum dibilang receh, mentang-mentang dia menjadi ketua dari organisasi yang sudah besar. Ini Ustadz Hasani sedang meronda atau gimana nih? Bahaya ini beliau ini. Ini lagi nunggu nawasib. Pakai bak, bukan pakai. Silakan Ustadz Abata disapa tuh yang baru hadir. Assalamualaikum Ustadz Kade Balami. Ustadz Al-Balami. Padahal yang peminat Dio ini banyak loh. Kok nggak ada yang membela ya sekarang ya? Lucu ya Zat. Ya. Ngefans tapi ngebela ndak ada. Sudah, makanya kalau tahu salah dan ilmu minim jangan sok-sokan. Dio. Assalamualaikum Ustadz Abu. Ustadz Abu. Waalaikumsalam. Antum dari Dio atau bukan? Apa? Utusan dari Pak Dio atau bukan? Dio, nggak kenal Bang. Oh nggak kenal. Antum dari Wahabi atau Aswaja? Asuna. Dari mana? Namanya dari Aswaja apa Wahabi Bapak? Ngaji aja. Salafi atau Aswaja? Gimana? Ngaji, baru-baru hijrah. Oh baru hijrah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi menurut Baru sampean, belajar. Abu Jahal itu bertauhid rububiyah atau tidak? Nggak tahu Bang, baru belajar Bang. Masya Allah. Belajar apa sampean? Udah lihat postingan kajian di Instagram kan. Oh di Instagram. Sudah belajar wudhu atau belum? Wudhu tahu Bang, insyaallah. Berapa rukunnya? Rukun wudhu. Nah, Ya kayak biasa ya kan. Wudhu kan. Muka, iya berapa? kan? Berapa? Tutorialnya apa? Enggak, Iya, bukan rukunnya itu ada berapa? Yang rukun. Rukun udah paham Bang.
Jadi begini Pak, ketika kita itu dihadapkan dengan waktu yang sangat singkat sekali, maka kita diwajibkan untuk mengambil yang wajib-wajib saja. Bahkan nanti ketika waktu itu tidak mencukupi, kamu melakukan perkara yang sunnah, meninggalkan yang wajib, itu haram. Nah makanya para ulama itu mendefinisikan ini loh, rukun wudhu yang wajib ada sekian. Nah yang antum pelajari di manhaj salaf itu rukun wudhu itu ada berapa gitu. Belum sampai sana bang. Belum sampai. Terus Coba kajian. antum belajar apa Bang Abu Yahya? Enggak belajar tipu. Gini Bang Abu Yahya, Di alhamdulillah, Instagram aja. alhamdulillah antum sudah hijrah. Cuman kami juga perlu himbau kepada antum agar berhati-hati dalam hijrah, Abang. Kenapa saya bilang begitu? Ini saya minta maaf tidak maksud ke antum, tapi secara umum. Iya. Bahwa banyak teman-teman saya dari kalangan anak-anak muda yang mereka itu tertipu dengan branding suatu ajaran. Jadi mereka membranding diri mereka seakan-akan pengikut sunnah, pengikut Al-Quran, hadis, seakan-akan mereka satu-satunya lah yang mengikuti demikian. Dengan slogan-slogan mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman salafus soleh. Ya, kemudian yang di luar kelompok ahlul bid'ah, musyrik, khurafat dan lain sebagainya. Banyak teman-teman saya yang terpapar dengan ajaran ini itu biasanya dari kalangan anak-anak muda. Yang saya ulang sekali ini, saya bilang umum. Yang mereka itu notabene basic atau latar belakang agamanya kurang, sehingga mereka termakan dengan branding agamis itu gitu. Jadi kami di sini menjelaskan bagaimana mereka sebenarnya. Mereka itu mengklaim dirinya sebagai salafi atau pengikut salaf. Padahal faktanya ulama-ulama mereka mengakui dirinya sebagai wahabi. Gitu. Jadi kami di room ini khusus spesialis membahas ajaran itu. Bagaimana sih wahabi sebenarnya? Bagaimana sih ajarannya? Apakah benar sebagaimana yang di-branding ke publik? Atau ada hal-hal yang ditutup-tutupi? Dan bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Gitu Bang Abu Yahya. Gitu. Antum masuk ke salafi kah? Nggak paham bos salafi itu. Ikut kajian aja dia bos. Gini. Yang membedakan antara salafi wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Abang, yakni metode dalam tauhid. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode tauhidnya sifat 20. Kalau metodenya Salafi Wahabi, itu metode tauhid 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oh ya, itu pernah Di antara dengar. dua pilihan itu, di antara dua pilihan itu, metode apa yang antum hafal? Sifat 20 antum hafal? Atau nggak tahu bang. Yang 3 tuh apa? Sifat 20 nggak tahu. Yang 3 tuh sering dengar. Oke, kata saya tauhid 3 itu antum hati-hati. Karena kalau antum belajar tauhid 3 itu, antum akan sembarangan mensyirikkan orang. Itu saya bilang saja. Nanti antum akan menuduh orang-orang ini musyrik, ini bid'ah. Padahal semua itu ada dalilnya. Nah, itu saja yang saya bilang kepada antum. Bang, Antum asalnya mau nanya, silakan. Ini kan baru nak. Dari postingan kan dibandingkan bang. Yang ajaran apa namu teh? Salafi apa tuh? Tanda conteng kayak gini, yang salah kayak gini, kan ada perbandingan gambar, paham ya bang? Oh iya. Ada yang video yang satunya lagi tuh kayak kajiannya tuh kayak wih bagus, mewah bang, kayak di masjid gitu. Itu tanda conten. Ada yang satu tuh nari joget gitu. Itu tanda salah atau gimana maksudnya bang? Oh begini, itu lagi di kuburan atau apa? Kayak apa? Lagi di fitnah itu. Lagi pun kayak barang-barang. Jadi begini gitu bang. Ya itu tetap kita salahkan. Praktek ya. Ini saya nggak ada jaringan ya, atau
delay atau gimana sih saya ngomongnya? Enggak. Jelas. Monggo silakan siapa yang mau jelasin. Intinya Bapak, setiap data yang antum temukan di sosial media itu antum jangan terima mentah-mentah. Itu yang saya bilang. Jangan terima data di sosial media mentah-mentah. Karena setiap data atau video yang ditampilkan di TikTok atau di sosial media itu tergantung sesuai dengan keinginan si pemosting video. Gitu. Contoh, ada orang menggabungkan dua kelompok. Kelompok pertama ditunjukin yang bagusnya. Kelompok yang kedua ditunjukin oknumnya. Contoh begini nih. Ada orang Kristen, misalnya, ada non-muslim lah, non-muslim ditunjukkan saling memberi bantuan, saling menolong, setia, istri cuma satu. Giliran muslim ditunjukin ada pelecehan, ada perzinahan, ada miskin, koruptor. Setuju nggak antum perbandingan seperti itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak setuju kan? Maksud saya seperti itu. Sikap-sikap merangkak-rangkak di kuburan itu tetap tidak dibenarkan ya. Makruh atau apalah itu sifat. Sama Dio Pratama Wahabi. Wahabi. Boleh. Tapi sebentar ya Bapak Rahmat ya. Boleh? Ini teman Wahabi ini apa sih? Agama apa bagaimana ya Wahabi? Boleh. Nanti sebentar. ada teman kan Begitu kira-kira Bang Abu Yahya. Ya, ada teman sekantor kan itu beliau pun beliau yang mengajarkan mengajak saya cerah nak. Kemudian belajar agama kan segala macam kan. Iyalah, ikut kerjaan random kan di Instagram. Pas itu udah tegur, jangan ajaran ini, bagus yang ini lah. Ini jelas apa lulusan Madinah, papalah sering berdakwah di Madinah atau itu branding antum jangan percaya. Kebenaran itu bukan nilai dari tempat. Paham juga kan? Ya. Intinya Pak, antum yang antum yakini apa? Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat, tidak berarah, tidak berbentuk, tidak sama dengan makhluk. Itu antum harus pegang. Pernah dengar, Bang? Ya. Nah, itu antum harus pegang. Itu apa? Itu juga ada paham ya. Ini tuh apa? Kalau kita mereka meyakini Allah itu berbentuk, bertempat dan berarah. Gini, itu yang mereka yakini. Caranya gini cara ngomongnya. Allah itu di aras gitu. Ya, Allah itu ada di atas aras katanya. Ya, itu mereka aja, tekstual, kan, itu tekstual alias terjemahan. Itu baru belajar kan teman sekantor kan. Siap. Bang Abu Yahya, antum follow kami dulu semua nih. Yang kalau antum mau tanya fikih, nih jagonya nih, Ustadz Ibnu Hasani yang layarnya gede. Ya. Gimana nih, Bang? Ya, betul saya bilang Ustadz Ibnu Hasani, Ustadz Andi. Nih yang semua ini di follow. Ya, mau tanya tentang Wahabi, boleh ke saya Ustadz Hilman, Ustadz namaku Abata Boloni, Ustadz Andi. Ya, follow dulu kami biasanya sharing buka malam. Antum bisa nanya-nanya hukum di sini. Oh, Ustadz tolong ngajari saya berapa rukun wudhu. Kami ajari, nanti antum hafal, antum praktek. Ya. Bang, kan saya melihat kan Ustadz Ibnu Hasani nama beliau. Ibnu Hasani. Kan? Ibnu Hasani kan. Beliau kan merokok tuh. Dulu kan sempat saya merokok. Tapi itu ditegur. Kalau hijrah jangan merokok, rokok ini gitu. Rokok itu khilaf. Ya. Sebaik-baik guru ialah guru yang jujur. Kalau memang permasalahan ini khilaf ulama, katakan khilaf. Oh, ini khilaf ulama. Ada sebagian yang mengatakan makruh, ada sebagian mengatakan haram. Kamu pilih makruh silahkan, kamu pilih haram silahkan. Jangan memaksakan pendapat ini haram toh. Nggak ada makruh bid'ah sesat. Itu nggak benar. Gitu. Jangan antum mau orang-orang yang tidak jujur dalam fikih. Jadi yang benar itu cuma kelompoknya, yang lain ahlul bid'ah. Yang kalian sesat itu jangan terima. Kalau udah diajarin membid'ahkan orang lain Bang Abu Yahya, jangan terima. Itu saja. Kita lanjut ke tamu baru aja nih. Nah, mungkin dari Pak Dio. Lanjut lah. Assalamualaikum Bang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya. Ada pertanyaan atau narasi yang ingin disampaikan?
Begini, saya bukan bernarasi, saya mau bertanya. Saya agamaku Islam, cuman saya tidak tahu saya Wahabi, NU, Muhammadiyah gitu. Saya nggak ada di situ, Ustadz. Saya Islam selesai. Itu saya Oke. sesat apa gimana, Ustadz? Tidak sesat. Saya bukan Cuman NU, kami perlu Ustadz. tanya Saya dulu. bukan Wahabi, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya tidak yang lain-lain. Yang saya tahu di Iya, Al-Quran. iya, ini jangan marah-marah begitu. Iya, tenang. Enggak. Atuh ih. Ya. Yang saya lihat Nah, di kami sini tanya kalian dulu. memecah Kami belah tanya umat. dulu, Bapak. Antum bertanya, ya kan? Kami jawab. Antum tanyanya Terus apa? kalau Wahabi saya, itu apa? Bang, oke ya, Antum mau marah-marah atau gimana, Bang? enggak, saya mau Kalau enggak menegaskan apa maunya? ini, Hmm. kalian di sini memecah belah umat. Tidak, kami tidak memecah belah umat. Kami menjelaskan kepada umat mana ajaran yang benar, mana ajaran yang betul, yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Apakah Padahal- dengan mengajarkan, mendakwahkan kebenaran, menghilangkan kebatilan, kesyirikan, kebid'ahan, itu dianggap sebagai memecah belah? Ini sampean gimana Pak? Narasi langsung naik-naik. Oh, Anda ini mendukungkah maksudnya ketika Anda tidak terima kami menjelaskan kebenaran, kemudian melarang kebatilan, antum tidak terima? Kok malah sampai Sekarang saya bilang tanya, bahwa saudara. kita ini pemecah Enggak, belah? antum terima atau tidak? Kalau tidak terima kita jelaskan. Pak, boleh saya tanya simpel, Pak? Pak, Agama boleh. Islam itu apa sih? Pak, boleh saya tanya, Pak? Bapak kan mengaku Muslim. Kalau Bapak belajar tentang agama Islam ini dari siapa, dengan pemahaman apa? Bertanya kepada saya. Iya. Bertanya, emangnya ada guruku ya, ulama. Iya, ulama itu siapa namanya? Kalau ulama siapa namanya? Ya ulama mana dulu? Ulama yang Bapak ambil ilmunya. Begini. Emang ada berapa ulama? Mungkin yang kamu tanyakan mazhab kali ya. Enggak, saya tanya guru Bapak. Enggak. Bapak. Guru panjenengan itu siapa? Ya waktu dulu guruku kepala sekolahnya namanya siapa guru kepala sekolah? Saya enggak tanya kepala Musa. sekolah Bapak, yang saya tanya itu orang yang Bapak mengambil ilmu agama dari dia. Gitu loh. Emangnya agama Islam disadur dari mana? Dari Ya, Al-Quran nanya dan hadis. doang aja Itu muter-muter penting, susah. Pak. Masalahnya Enggak, Al-Quran kalian di sini mengajarkan memecah belah umat. Ada Wahabi, ada Muhammadiyah. Kalau saya bang berkata kalian memecah belah umat kita, Nabi sendiri yang mengatakan. Dia bilang apa tadi? Kita kafir, dia bilang. Apa? Sampai Kafir lah, orang naik-naik. memecah belah umat. Oh, kita kafir berarti. Orang-orang yang bergolong-golongan sama dengan orang kafir. Itu kata Allah. Gimana? Kan Allah berkata seperti itu. Astagfirullah. Gimana Allah bilang begitu? Ini pemecah Buset, belah gue umat dikafirin ini. malam ini. Ini pemecah belah umat ini. Gila. Karena mengkafirkan saudara muslim. Bukan. Dia takfiri ini, pengkafir. Iya. Nabi Muhammad dulu capek-capek memasukkan orang musyrik masuk Islam. Nih orang dengan mudahnya mengkafirkan orang Islam. Ittaqillah Ustaz, bertakwalah antum kepada Allah. Antum bilang memecah belah Hai umat. Ustaz Rahmat, bertakwalah kepada Allah antum. Saya mau tanya satu. Naik-naik. Halo. Pak Rahmat, saya mau tanya satu saja. Pak Rahmat, Pak. Memecah belah Pak. umat. Jangan Iya, bilang-bilang Bapak. kau Muhammadiyah. Jangan bilang-bilang Mending kau berantem Wahabi. sama saya Jangan aja loh, Pak. bilang-bilang Wes mending berantem sama saya aja, kelamaan sama ini ya, duh. Datang-datang naik narasi bahwa pemecah belah umat apa dan lain sebagainya. Berantem aja lo sama saya. Dikafirkan lagi. Dia pakai tauhid 3 enggak? Bukan Tidak. Iya, saya mau tanya Bapak. Pak berakidah dengan akidahnya siapa? Oh, ini Bapak yang kemarin. Masalahnya kalian di situ memecah belah umat. Jangan Bapak kau yang pecah-pecah. kemarin ini. Oh, udah Bapak tua. subhanallah. Bapak ini- Masalahnya antum mengkafirkan umat Islam. Pemecah belah Kamu umat memecah kamu belah itu. umat. Oh, Jangan bergolong-golongan Ganteng kata juga ya Allah. Bapak ini ya. Ciptakan tapi golong-golongan. Pak Rahmat, Bangsat. Kamu ini naik. jangan. saja sudah Biarin bilang aja, jangan bahwa kita itu yang pemecah belah umat. Masalahnya Jangan kalian itu terpancing. memecah belah umat. Jangan buat Kamu itu sudah bilang bahwa kita memecah belah umat. Kalau kamu mau berantem sama saya.
Santai, Naik sudah tidak bawa pesan. Kita jangan kepancing. Dia memang pengennya kita kepancing. Boleh, Ustaz. santai. Memang mau ini Ustaz. Dia emang maunya kita kepancing. Kita jangan kepancing. Niat Ini kacamatamu aja ndak bisa kok. Allah. Pakai mau ngurusin umat, mau cabla umat. Pak Jangan jadi orang bangsat kamu. Pernahkah Nabi Muhammad mengajarkan Apa Nabi Muhammad bilang apa? Kamu tadi bilang narasinya Allah. Ayo, Allah Dik, berkata kasih tahu bahwasanya ya. siapa saja yang berkumpul di situ memecah belah umat. Lan, biarlah. Lan. mana dia Ada Pak nggak begitu Rahmat? Nabi mengajarkan? Apa? Banyak ngomong kamu ini. Sejalan. Nih anda mute ya. Udah. Oh, aneh nggak mute. Pak Rahmat, Pak Rahmat, saya tanya Pak Rahmat. Nabi itu bilang begini, sataftariku Si bolong ummati ala nesok salah. anjing kau babi. Kau pikir aku Islam kok mulutnya babi, mulutnya anjing. Anjing. Apa? Mau apa? Oh, Sherlock kata astagfirullah. Tak DM kamu ya? Tak DM ya? Kamu tak DM ya? Gila. Tak DM ya? Tak DM ya? Bapak ini cari masalah. orang yang bertanya baik-baik aja berantem kau. Kamu bertanya gimana? Kamu naik saja sudah bilang bahwa kita ini pemecah belah umat. Apanya mau naik? Bangsat Jelas kamu ini. itu memecah belah umat. Nabi Lah Siapa Bapak yang mau bilang cabla kita umat? kafir dari Siapa yang mau cabla umat? bilang dah kita kafir gimana Pak? Bapak sok-sokan, sok jago Kau nanti baca kena- dulu Quran surah ini surat apa? Apa? Surat Oh, apa? Kamu itu Ngomong saja tidak belum paham bisa kok Quran. mau bernarasi aneh-aneh. Aduh. apakah ada pernah Nabi Muhammad mengajarkan golong-golongan? Bapak nanti Tata dulu bahasamu. Bapak. Orang kamu aja ngomong aja nggak bisa kok nggak bisa. Masalahnya di sini saya Masalahnya yang menyusun apa kamu ini? Saya tidak pernah Muhammadiyah, saya tidak pernah NU, saya tidak Saya pernah ndak Semangat, tanya. saya tidak Apa, pernah Pak? Wahabi. Saya ndak tanya, lalu kok Kita kamu ndak tidak tanya. datang Masalahnya naik kau bahwa lebih kita pemecah belah umat. Kenapa dia caper banget ya? Pecahan-pecahan di Iya. dalam internet. Memang Bapak ini nabi kan? Bapak ini nabi. Bapak Kok nabi. sok-sokan? Bentar, Ustaz. Bang Rahmat, saya mau nanya Tuhan kamu di mana? Matamu tebelnya 1 Bang senti kok. Rahmat, saya nanya Tuhan kamu di mana? Bung, itu nggak perlu kau Bang bertanya. Rahmat, saya mau nanya. Yang saya mau nanya. Tanyakan apa jangan saya? pernah ada perpecahan di internal dalam Islam. Tidak ada perpecahan di dalam internet. Berdebat. Si Kamu anu itu sesat, ngomong si anu apa? kafir. Jangan Bapak sok tadi jadi mengkafirkan tukang Bodoh kali tutur. Ditonton orang dan Mau muslim. mulutmu saja masih keluar kata babi, Mereka berkata-kata masih keluar yang- kata anjing. Kok kamu sok-sokan jadi tutur pinutur? Bapak Kamu tadi belum mengatakan saya anjing, babi. Apa? Siapa ya? Kan kamu yang belum mengatakan saya anjing. Siapa yang bilang anjing? Sherlock. Katanya siapa? Ada rekamannya lo ya. Suruh Ada Sherlock. rekamannya lo ya. Kalau saya bilang anjing Ada, enggak? Bos. Siapa yang bilang anjing? Sepakat? Tahu dulu tadi. Saya bilang anjing? Ada yang dengar saya bilang anjing? Berantem, ngajak Pak. dojo terus orang di sini mau diskusi. Gila. Ayo. Kamu mau diskusi, ayo mau berantem, ayo. Terserah. Bentar dulu. Coba Bang Bentar, Rahmat apa? syahadat dulu. Bang Rahmat syahadat dulu. Coba. Bang Rahmat asyhadu. Ayo pelan-pelan asyhadu. Kalau saya bersyahadat berarti kalian kafir. Begitu. Ayo silakan syahadat dulu. Muhammad Rasulullah. Kalian adalah kafir itu. Muhammad siapa? Oke. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Sekarang saya nanya Muhammad nih, Rasulullah. Tuhan kamu itu ada di mana, Rahmat? Tuhan kamu ada di mana? Laisa kamislihi. Tiada yang Saya sesuatu tanya yang Tuhan setara kamu dengan ada di seperti mana? saya. Saya tanya Tuhan kamu ada di mana? Tuhan kamu ada di mana? Emang Tuhanmu di mana? Loh, Tuhan kami Jawablah, tidak berjumpa. jawab. Kalau Tuhan Bapak di mana? Jauh tiada berantara, dekat tiada bersentuhan. Oh, Jauh, dekat. Oh, berarti bersentuhan dengan arah ya? Jauh Tuhan kamu- tiada berantara, Ah. dekat tiada bersentuhan. Paham? Terus Tuhan kamu bertangan tidak? Jadi kamu menerjemahkan dalam di situ tangan apa? kita tanya Bapak, tanya. Kok nanya Tangan di Bapak? situ mengartikan kekuasaan. Oh, Bukan dalam Jadi, ya. arti ya ada tangan. mari. Kalau kau mengartikan di situ tangan seperti tangan manusia, ya salah lah. Oke. Salah. Kamu menurutmu Tuhan itu ada tangan, begitu? Mana dia Pak? Bila Netizen tak Pak. Saya dukung sampean Pak.
Nah, terus bagaimana Bang Rahmat ini di dalam ayat Al-Quran ada yadullahi fawqa aydihim, itu maksudnya gimana itu Bang? Begini teman, kalau saya apa tuh tentang Tuhan, mengimani Tuhan itu saya kata. bukan seperti begini loh. Ada bentuk makhluk, tidak. Allah itu tidak berbentuk berwujud seperti makhluk, tidak. Itulah yang dikatakan yang maha halus, yang maha gaib. Jadi tidak ada yang serupa dengan dia. Itu udah jelas tertulis di surah Al-Ikhlas ayat 4. Nggak perlu lagi aku pertanyakan, kau hayalkan bagaimana Tuhan itu, siapa Tuhan itu. Nggak perlu kamu hayalkan bentuk apa gitu, nggak boleh. Tapi begini, Yang kita mengenal Tuhan itu, begini teman, dengar dulu ya. Mengenal Tuhan, ya dalam arti keimanan. Dengan metode mengenali dari sifat-sifatnya, bukan dari bentuk-bentuk fisik, tidak. Kalau ada orang yang kamu dengar Tuhan itu berbentuk fisik, kalau menurutku salah. Bapak bisa melihat Tuhan. Nanti dulu Ustaz. Ini begini Bang Rahmat. Kalau ada orang yang mengartikan yadullahi adalah tangannya Allah, menurut Bapak salah atau tidak? Dalam arti tangan di situ apa dulu dia ambil tangan. Tangan. Gini loh. Ketika dikatakan begini. Ketika dikatakan tangan, jelaslah tangan yang kita ketahui. Jangan dihayal-hayalkan. Bagaimana kalau ada orang yang mengartikan seperti itu, menurut Bapak ini gimana? Salah atau benar? Bapaknya siapa? Ini kasihan anaknya dia begini. Ya, saya tidak bilang bisa mengatakan dia salah ya. Kalau saya mengatakan dia salah berarti saya benar. Saya tidak begitu teman. Oh, berarti Anda salah. Menyalahkan orang. Tapi kalau ada yang mengatakan Tuhan berwujud manusia, baru saya nyatakan sesat. Kalau Tuhan bertangan, otomatis berwujudlah, Bapak. Tidak, bukan seperti itu maksudnya itu. Menurut dia begitu. Menurut dia begitu. Karena kalau tidak ada tangan, cacat itu Tuhan. Kami kafir, Pak. Mereka kenapa Jadi begini ya, mungkin yang Bapak pernah saya dengar juga dari seorang ustadz, bukan ustadz sih ya, bukan ustadz. Jadi menurut mereka memang Tuhan itu berbentuk wujud seperti bisa dilihat, tapi dilihatnya nanti di akhirat, di surga. Kan itu janji Tuhan. Nanti nikmat terbesar di surga adalah melihat Allah itu secara langsung. Iya, tapi kenapa Bapak mengkafirkan kami? Nanti dulu sudah santai. Nah, ini pemahaman seperti ini menurut Bapak ini benar atau salah, Pak? Bisa dilihat loh secara wujudnya gitu. Kalau secara wujud dilihat mata tidak lah ya, kecuali di surga nanti. Kalau di surga nanti kan itu janji Allah sama kita ya. Suatu saat jika ada rezeki kita masuk surga, Allah kasih kita kan nanti kita akan melihat Allah itu secara langsung setelah Allah membuka hijabnya, kan begitu. Berarti Bapak menyalahkan kepada orang Wahabi bahwa Allah itu ada wujudnya yang seperti nyata gitu ya, yang bisa dilihat dengan mata. Itu berarti Bapak ini tidak membenarkan ajaran yang seperti itu ya Pak ya? Tidak ya? Kalau selama di dunia ini kita berpikir seperti itu, ada wujud Allah, saya menolak. Oke. Berarti Bapak bukan dengar dulu, wujud berbentuk gitu ya. Ya. Saya menolak. Kalau begitu, Allah itu ada, cuman tidak berwujud seperti apa yang kita bayangkan. Tidak, nggak boleh. Itu nggak boleh. Oke Bang. Oke. Berarti Bapak ini bukan golongan mereka ya Pak ya? Ya, golongan mereka yang menghayalkan seperti itu sih saya tidak ya. Saya menolak. Berarti Bapak bukan golongan mereka, Bapak mempunyai golongan sendiri. Katanya tidak boleh bergolong-golong, Pak. Gimana ini? Kan dalam Al-Quran ajaran Nabi Muhammad tidak ada kita diajarkan untuk membentuk suatu golongan yang akan menjadi perpecahan di internal. Oke, kalau memang pemahamannya seperti itu, berarti ajaran Bapak nano-nano. Ikut ke pemahaman mereka, ikut ke pemahaman Bapak sendiri. Begini teman, saya Islam ya. Saya mengakui ada 4 mazhab. Itu di antara 4 mazhab ini, begitu kita ketemu di Indonesia yang rata-rata umumnya dipakai
Imam Hanafi ya kalau nggak salah ya. Hmm. Nah, kalau saya sholat di masjid Muhammadiyah Pak, kan mereka tidak memakai doa kunut ya. Saya Ya, di sana ikut juga sholat. ya. Ketika saya sholat berjamaah, tapi di sana tidak Oh. memakai doa kunut. Begitu sholat di masjid yang mayoritasnya dihuni oleh NU, saya Ya. sholat di situ juga memakai doa kunut. Oh, Itu cukup. berkelompok-kelompok, Pak. Bapak cukup ya narasinya. Pertanyaannya, Bapak kan mengikuti 4 mazhab. Lalu bagaimana bisa Bapak naik lalu bernarasi bahwa kita-kita ini Kafir. pemecah belah, bahwa kafir? Yang begini, yang memecah belah di sini yang terjadi Bapak, Oke. mengunggulkan golongannya sendiri Pak. Ada kayak maaf ya, yang sering terjadi kita dengar perpecahan internal antara Sunni dan Wahabi. Jadi Oke. yang membuat kita perpecahan itu penamaan ini Pak, padahal kita seakidah. La ilaha illallah Muhammadur Oh, tidak, Rasulullah. kita tidak Tapi seakidah, antara Bapak. kita sesama kita saling Tidak, bunuh tidak, tidak, membunuh Wahabi tidak dengan- seakidah. Tidak. Wahabi Wahabi tidak berakidahkan seakidah, 3 tauhid, Bapak. Harusnya Bapak pahami di situ. Yang dimana tauhid itu dibagi menjadi 3. Ada uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Sedangkan kami menolak itu. Saya mau Bagaimana tanya Bapak? simpel, Pak. Pak, saya mau tanya. Saya mau menjelaskan. Gini Bapak, Bapak Nadi naik kan sudah jelas. Bapak bernarasi bahwa saya ini Islam. Lalu Bapak juga bernarasi, Bapak mengikuti 4 mazhab. Lalu bagaimana cara sampean mengikuti 4 mazhab, lalu kok bisa naik-naik mengkafirkan kita-kita? Pernah saya baca di dalam Al-Quran. Saya tidak Wahai pernah kaum- baca pernah di Al-Quran. Bapak kan Sebentar. mengikuti. Sebentar Saya dulu. buka dulu. Sebentar dulu. Karena 4 mazhab ini kepada sesama Muslim saja ini tidak boleh loh mengkafirkan. Ya, malah mengkafir. Lalu kok Bapak bisa bernarasi bahwa kita ini kafir? Bapak Bukan mengikuti. kafir. Yang saya baca segolongan. Kafir. Lah, lalu lah ya segolongan. Lalu Bapak menyamakan kita dengan segolongan kafir Quraisy yang di sana, yang dulu Tadi dahulu. Bapak bilang kalian kafir. Kami kan yang Bapak maksud. Sampai ini salah sendiri. Makanya ada bentuk reaksi dari saya marah-marah kepada Bapak karena Bapak sudah berani mengkafirkan kita yang selaku di sini juga Muslim. Bapak ini lucu. Bapak naik, Pak. Bapak naik toh. Habis itu Sampai bilang ini- kita memecah belah. Nah. Kemudian Bapak habis itu Bapak mengkafirkan kita. Kemudian ketika Bapak ditanya, Bapak bingung sendiri. Sampai Pak, juga saya mau berani tanya. bilang. Bapak, Sampai juga Pak, sebentar Bapak, sebentar. Sampai juga menyebut saya sebagai binatang di situ tadi, babi bahkan anjing. Oh iya, dan minta maaf ya, Pak. kita sesama muslim Ya. tidak boleh bermusuhan ya. Makanya Minta maaf ya. makanya gini Ya. Bapak, lain kali kalau mau naik, mohon maaf, hati-hati dulu. Yang dimana di sini beliau-beliau ini adalah jujur ya kalau buat saya. Beliau-beliau ini orang pintar semua. Lalu Bapak langsung Oke, udah. naik-naik. Makanya udah, kita jangan memancing sesama emosi agama. Makanya justru Ya, saya di sini cuma kepinginnya gini Bapak. Bapak kita tadi kan, diskusi, jangan debat. ya Bapak tadi kan sudah menyebut kita kafir. Alangkah lebih baiknya Bapak Taslim meminta maaf kepada para yai ini. Beliau Oh iya, iya, iya. Sebentar. Jadi saya mau bertanya satu hal sama Bapak dulu nih, yang Ya, apa? siapa? Coba Bapak buka di Quran surah Al-An'am ayat 159. Di Terus situ loh pegangan kita sesungguhnya agar kita tidak terjadi perpecahan. Nggak bisa Pak, Al-Quran itu harus dipahami berdasarkan pemahaman ulama, bukan pemahaman diri sendiri. Nabi sabdakan Beginilah Pak, begini itu Pak. tidak perlu Sebentar, lagi di Pak. situ dalam arti Bapak. Nggak bisa Pak. penafsiran. Nabi bilang begini Pak. Pak Nabi bilang begini, man qala fil Quran bi ghairi ilmi falyatabawa maq'adahu minan nar. Man fassarul Quran bi ra'yihi wa in asaba faqad akhta'a. Barang siapa mentafsirkan Al-Quran suka-suka dia dengan pendapatnya sendiri, sungguh meskipun dia benar dia telah salah kata Nabi. Terus antum tidak mau ikut Bukan. ulama? Dengar dulu. Di situ Apa? di Quran surah Al-An'am ayat 159 ini tidak perlu lagi kita di situ penafsiran, tidak perlu. Tidak boleh, Jelas-jelas Nabi tidak ngajarkan tertulis. begitu. Nabi bilang, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kita ini semua orang yang tidak paham terkait Al-Qur'an, maka kita mengikuti pemahaman ulama terdahulu. Bapak mengaku paham Al-Qur'an. Bapak paham Al-Qur'an. Saya tanya, Bapak paham Al-Qur'an?
Paham. Masalahnya. Nggak, saya tanya ya. Bapak. Pak, Saya memang sebentar. dangkal dalam berhal untuk memahami Al-Quran. Tapi Kalau dangkal, Pak, saya kalau bukan begitu. dangkal, Dengar kalau dulu. dangkal, Pak, dengar, Pak, kalau dangkal, maka ikuti ulama, bukan menafsirkan sendiri. Bukan begitu. Saya bukan Terus menafsirkan, membaca. Loh, baca terus habis itu menjelaskan. Itu namanya nafsir kan, Pak? Nafsirkan. Gimana Bapak? Gimana bunyinya itu Bapak? Gimana bunyinya? Dibaca Quran surah Al-An'am ayat 159. Ya gimana dibaca? Alladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an Coba Pak dibaca Pak, dibaca Pak. Monggo dibaca, Aku yang Pak. bacanya. Monggo dibaca. Dibaca Pak, coba Pak. Innal ladzina, Ladina bukan lajina. saya gedein dulu sebentar. Iya, Monggo, baca yang monggo. benar, Pak ya. Innal ladzina qad faqad Hah? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. 159 kan, Pak? Ini saya tegaskan sekali lagi. Saya tegaskan sekali lagi. Pak. Oi, Sudah Bapak, sudah. Alangkah lebih baik ini Bapak, mohon maaf ya. Ini saya yang mengambil sikap. Kalau memang Bapak tidak mengetahui tentang ilmu dalam beragama, alangkah lebih baiknya Bapak jangan bernarasi aneh-aneh. Jangan sampai Bapak menyuarakan bahwa Allah berfirman seperti ini, Muhammad berfirman seperti ini. Jangan. Ya, sekarang Kasihan saya tanya Bapak, Bapak. kasihan Bapak sendiri. Yang di mana Bapak di Hilman, saya bertanya sebentar, saya bertanya sama Bambang, Hilman. situ Bambang. Bambang. Hilman. Aku bertanya sama kamu. Belajar Coba tajwid kamu dulu. Belajar dengar tajwid dulu saya dulu. bertanya baru kau jawab. Saya enggak menjawab pertanyaan antum. Saya cuma mau bilang belajar tajwid dulu. Oke, ini aku mau bertanya. Oke, ilmu Apa? dangkal. Makanya saya Iya. bertanya sama saudara. Oke. Kau ambil dulu apa yang kau tafsirkan di apa yang penafsiran tentang Quran surah Al-An'am ayat 159. Banyak ini Udah, saya kau- kasih udah, tahu itu aja dulu. tafsirnya. Kola Tafsirkan, Kola udah, Abu kau- Ja'far. Iya toh, Sampai Kola jangan Abu Ja'far jauh-jauh. Ini mohon At-Tabari. maaf ya. Kalau memang dari tadi sama ngeyel, saya minta satu bacaan satu surat saja. Surat Al-Kausar tolong dibacakan Bapak. Cuma 3 ayat itu. Surat Al-Kausar. Bali aja Nah, dulu. udah kau sar. Pasal lili Iya, kawan surat. har. Ini tanya kawal abatar. Apa lagi? Udah Bang Gus. Gimana? Kembali aja gimana? Inna Al-Kausar. Pasal lili kawan har. Inna sani kawal abatar. Itu maksudmu? Sudah. Terus apa lagi? Sudah. Udah nggak perlu kau uji-uji saya. Pak, Saya yang juga tentang dikatakan Al-Quran sedikit ulama. banyak masih tahu saya. Itu saya minta pendapatmu di sini dulu di Quran surah Al-An'am ayat 159. Kalau ada yang nguji Bapak minta di ranking apa? Bapak Abtar bukan, Bapak Abtar, bukan Abatar. Abtar. Itu kol-kola suhro. Itu kol-kola abatar. Iya suhro. Iya, kalau avatar itu yang gundul ada tanda panahnya itu avatar, Pak. Udah. Pak, yang dimaksud mukaroko di sini yang berpecah belah itu yang jadi Yahudi, kemudian jadi Nasoro, kemudian jadi Majusi, bukan kelompok di dalam Islam. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan. Iya, yang dimaksud di situ adalah Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tidak sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Iya. Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Iya, sekarang yang bilang di situ Islam siapa? Ayo. Bang. Yang bilang itu di situ Islam siapa? Kan ada larangan Allah juga, janganlah Nah, kamu jangan pindah ke ayat lain, ayat itu dulu. Jangan sembarangan comot-comot ayat. Yang bilang ayat itu ke Islam, perpecahan dalam Islam siapa? Wong Imam Abu Ja'far At-Tabari ini beliau katakan fataha wada ba'dun watana soro akhorun watamajjasa ba'dun. Terus yang bilang Islam siapa di situ? Mana coba? Jangan kebanyakan omong Bambang, kalau bodoh sadar diri.